Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya. Allah kembali kumpulkan kita semua di majelis yang sangat kita cintai ini untuk sama-sama kita datang dan hadir dengan niat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan hadirnya pada malam hari ini Allah mudahkan segala urusan-urusan dunia dan urusan akhirat kita. Allah sehatkan dan panjangkan umur kita dalam ketaatan. Senantiasa Allah berikan keistiqomahan untuk menghabiskan sisa umur kita untuk taat ibadah dan mampu meninggalkan seluruh perbuatan maksiat sampai akhir hayat kita dan diberikan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki kajian kita yang berikutnya, lanjutan bahasan yang telah lalu, masuk faslun aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Aqallut tuhri bainal haidatain 15 yauman وغالبه 24 يوما أو 23 يوما ولا حد لأكثره. أقل النفاس مجة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. Wallahu a'lam. Jadi pasal malam hari ini menjelaskan tentang hukum-hukum, kemudian batasan-batasan perempuan yang keluar darah haid. Yang pertama, definisi daripada haid itu sendiri secara lughah atau menurut bahasa ialah as-sailan, artinya ngalir. Jadi kalau bahasa Arab orang bilang hadha al-wadi, hadha telah haid. Apa al-wadi? Lembah. Maksudnya haid lembah itu airnya ngalir. Air lembah mengalir. Lembah itu ya macam kayak parit lah ya. Sedangkan menurut syara atau menurut hukum syariat, damun jibillatun, darah yang biasa keluar. Jibillah maknanya tabi'ah, yang biasa. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, mohon maaf, yang darah itu keluar dari ujung, bukan dari pangkal. Dia ada pangkal, ada ujung. Kalau pangkal namanya adna, kalau ujung namanya aqsa. Keluar darah itu min aqsa rahimil mar'ati, dari ujung rahimnya perempuan. Ala sabilis sihhati, atas jalan sehat, bukan karena penyakit. Jadi itu yang disebut dengan haid. Saya ulang definisinya. Definisi haid menurut syariat ialah darah yang biasa keluarnya dari ujung rahim perempuan atas jalan normal alias sehat, bukan karena penyakit. Nah, darah yang keluar dari ujung itu disebut haid. Nanti kalau keluarnya dari pangkal itu disebut damul fasad atau damul istihadah. Apa itu yang disebut dengan rahim?
Kemarin mungkin saya sudah tuliskan definisi rahim itu sendiri ialah ibaratun an jildatin. Yang pertama, haid menurut syariat. Al-haidu syar'an damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati. Damun artinya darah, jibillatun tabiat yang biasa artinya. Yakhruju keluar min dari aqsa ujung rahimil mar'ati rahim perempuan ala sabilis sihhati atas jalan normal atau sehat. Apa itu yang disebut dengan rahim? Nah, ini rahimun huwa ibaratun an jildatin wasi'atul jawf wa dayiqatul fam. Yadkhulu maniyur rajuli summa tankabisu. Rahim itu ibarat kulit. Wasi'atu yang luas, al-jawfi rongganya. Wa dayiqatul fam sempit muaranya. Yadkhulu mohon maaf masuk apa maniur rajuli air mani laki-laki summatan kabis kemudian menciut atau menutup. Jadi kalau digambarkan dulu waktu kami ngaji gambaran rahim itu kurang lebih macam kayak balon. Ya, walaupun ada terlalu bulat ya. Nah, inilah kurang lebih. Balon itu kan ada tempat niupnya. Jadi ibarat rahim itu gambarannya macam ini. Ini muaranya sempit, lebih sempit daripada rongganya. Jadi rongganya itu lebih luas. Yang di sini disebut dengan aqsa. Ini ujung rahim itu di sini maksudnya, yang di dalamnya betul. Yang dekat sini, ini dekat muara disebut adna. Jadi di sini aqsa, sini adna. Ini ujung, ini pangkal. Darah haid itu keluarnya dari sini, dari ujung sini. Bisa kita tahu darah yang keluar itu dari ujung atau dari pangkal, terlihat nanti dari hari sucinya. Perempuan itu suci antara haid ke haid. Mohon maaf ya, karena ini bahasan kita masalah itu, jadi ulun langsung aja. Ada pakai datang bulan lagi atau datang tamu, kan ada lagi yang tidak paham tamu apa aja. Haid aja langsung.
Jadi antara haid ke haid, maaf, antara suci dan antara di haid beberapa hari, di tengah-tengahnya suci, kemudian haid lagi. Nah, suci ini minimal 15 hari 15 malam, itu paling sedikit. Bila sucinya kurang dari 15 hari, tahu-taunya udah keluar darah lagi. Berarti darah itu dari sini keluar, bukan dari sini. Di darah yang keluar dari sini itu minimal ya masa bersihnya 15 hari. Jadi tidak ada perempuan belum sampai 15 hari kemudian haid lagi, tidak ada. Misal mohon maaf, dia berhalangan selama 15 hari sudah. Ya, selama 15 hari dia haid. Kemudian suci. Nah, sucinya cuma 10 hari, kok keluar darah lagi? Maka darah yang keluar itu bukan darah haid. Pokoknya sempurnakan aja sampai 15 hari sucinya. Jadi perempuan tidak mungkin suci kurang dari 15 hari. Kalau memang ya dia sudah dihukumkan haid. Kecuali nanti ada permasalahan ya haidnya cuma 7 hari putus, bersih 3 hari, habis itu keluar lagi. Nah, ini beda lagi kasusnya. Ini kita anggaplah haidnya sudah 15 hari sudah. Contohnya sucinya cuma 10 hari. Maka yang 10 hari itu suci, keluar darah lagi, itu masih dihukumkan suci. Terus darah yang keluar hukumnya istihadah. Hukumnya istihadah. Jadi walaupun keluar darah masih hukumnya suci. Berapa hari? Sampai 5 hari. Bila sudah 5 hari terus darah keluar sampai 20. Contoh, perempuan haid 15 hari. Mestinya kan dia suci 15 hari, tapi cuma 10 hari. 10 hari bersih, keluar darah lagi 20 hari pula. Atau 10 hari. Ya. Maka yang 15 dihukumkan haid, yang 10 dihukumkan suci, 20 ini keluar darah terus nih. Ambil dari 20 ini 5 hari. Supaya mencukupkan yang 10 ini jadi 15. Berarti yang 5 hari dari 20 ini istihadah dihukumkan suci, sisanya haid lagi. Berarti nyambung. Paham Ibu? Saya ulang Bu. Ada perempuan keluar darah 15 hari. Ya, pas tertuju ke sini lebih fokus pala. Ya, karena biniannya yang mengalami. Jadi perempuan Ibu 15 hari dia keluar darah. Baik. Ya, habis itu bersih. Normal lah. Dia orang sehat, bukan sakit. Ya. Cuman dia agak aneh aja. Baru 10 hari bersih kok keluar darah lagi. Ini darah apa? Maka biarkan aja. Ya, tidak ada masalah. Memang ada agak lain mungkin kesehatannya kah agak terganggu, mungkin terlalu lelah, terlalu capek. 10 hari tetap dihukumkan suci. Karena belum sempurna masa sucinya 15 hari, lalu keluar darah, maka darah ambil dari hari-hari yang keluar darah itu cukupkan sampai 15. Jadi 10 tambah 5. Walaupun darah yang keluar yang hari berikutnya ini sampai berpuluh-puluh hari, bahkan 20 hari. Maka di antara 20 ini tarik yang 5 hari. 5 hari itu disebut hari-hari istihadah, maka dia dianggap suci. Dia wajib sholat. Kalau bulan Ramadan dia wajib puasa. Mohon maaf kalau dia bersuami, suaminya boleh menggaulinya. 5 hari aja di antara 20 nih. Setelah itu hukumnya haid berarti. Haid lagi. Ya, saya paham Ibu. Yang ini ada mau tanya sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Jadi minimal perempuan itu suci berapa hari tadi Bu? 15. Kalau kurang dari 15, mau dia keluar darah ke apakah? Cukupkan sampai 15. Kalau memang keluar darah berarti darahnya istihadah. Ya. Ya. Enggak, sama aja. Sama. Ada apa? Ya. Pak Haji itu bisa jadi ya untuk anaknya bisa, untuk istrinya bisa, untuk cucu bisa, nggak apa-apa. Atau mewakili dari ibu-ibu yang malu bertanya, nggak apa-apa. Darahnya sama aja Bu Haji.
Ya, sama aja. Jadi kalau untuk masalah darah ini tidak ada beda. Yang membedakan itu cuman kita cara ngitungnya aja harinya. Oh ini. Kalau darahnya tidak disebutkan oleh ulama, darah istihadah misalkan merah agak kehitam-hitaman. Kalau darah haidnya merah merah betul misalkan, nah, sama aja. Jadi tidak diperbedakan antara penyakit dan bukan. Baik. Nah sekarang kita fokus lagi balik lagi ke sini. Apa itu rahim? Rahim itu ibaratun anjil datin. Ibarat dari kulit yang rongganya itu besar, kemudian muaranya sempit. Mohon maaf, yadkhulu maniur rajuli. Dia bisa menerima. Bila masuk mani laki-laki, yadkhulu artinya masuk, maniur rajuli air mani laki-laki sumatan kabis. Tankabis itu artinya menciut, nutup. Jadi mohon maaf, naudzubillah, nasallallahu taala. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Kalau ada seorang perempuan, ya di apa bahasa kasarnya itu diperkosa lah, lebih dari satu laki-laki, kemudian ya ditakdirkan hamil tuh perempuan, maka tetap kehamilannya itu hanya dari satu laki-laki. Walaupun ya yang memperkosanya naudzubillah itu lebih dari satu laki-laki. Karena rahimnya itu hanya bisa menerima satu air mani saja. Setelah masuk satu air mani, dia akan mencium, nutup. Ya, walaupun misalkan ya diperkosa oleh beberapa laki-laki. Jadi itu sifatnya daripada rahim. Nah, bentuknya kurang lebih beginilah. Jadi tadi kalau kita hitung darah haid itu keluarnya dari ujung sini, yang dimaksud pangkal ujung sini. Ya, bila keluar dari sini terlihat atau bisa diketahui dari jumlah harinya. Masa bersihnya berapa lama, atau bisa juga begini. Ya. Darah yang keluar itu melebihi dari 15 hari. Lewat sudah, terlewat dari 15 hari. Maka sama. Ya, itu juga dihukumkan darah penyakit, berarti keluarnya bukan dari sini. Kemudian ala sabilis sihah. Ala sabilis sihah ini orangnya sehat, normal, bukan sakit-sakitan, bukan ada kelainan, mohon maaf di rahimnya ada penyakit misalkan, enggak, dia sehat. Ya, maka bila darah itu keluar dari rahimnya dengan cara atau jalan yang sehat, bukan karena sakit, maka darah yang keluar disebut dengan darah haid. Kemudian untuk lebih ya kita rinci lagi. Kemudian walau hamilan 'alal asah minal aqwal bi anal hamil tahil. Walaupun mohon maaf dari perempuan yang hamil. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang paling sahih itu di atas sahih. Sahih itu artinya terjemah bahasa Indonesianya benar. Di atas sahih ada asah, lebih benar. Jadi kalau sahih benar, asah lebih benar. Pendapat yang asah menyebutkan bahwa perempuan yang lagi hamil bila keluar darah hukumnya haid. Menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, bahwa perempuan yang hamil itu tidak haid. Tapi ada sebahagian ulama yang menyebutkan bahwa perempuan yang hamil itu bisa, bukan mesti, bisa haid. Artinya ketika ada perempuan yang hamil lalu keluar darah, jangan bingung itu darah apa? Darah haid. Darah haid. Nah, jadi perempuan yang hamil itu bisa keluar darah haid. Maka disebutkan oleh ulama kita, sekalipun darah itu keluar dari perempuan yang haid, maka sekalipun darah itu keluar dari perempuan yang hamil, maka darahnya disebut dengan darah haid. Baik. Kemudian sebahagian ulama menyebutkan, oh enggak, kalau perempuan hamil itu enggak bisa haid. Terus kalau seandainya ada perempuan hamil kemudian keluar darah, darahnya darah apa? Disebut darah penyakit. Maka karena hukumnya darah penyakit, dia tetap wajib sholat. Kalau bulan Ramadan tetap wajib puasa. Mohon maaf kalau dia punya pasangan, punya suami, suaminya boleh menggaulinya karena itu bukan hukum. Terus apa yang harus kita lakukan? Misalkan istri kita pas lagi hamil keluar darah, darah apa? Kalau kita ingin ikut pendapat yang paling sahih, maka hukumnya haid, berarti istri kita tidak boleh sholat.
Ketika bulan Ramadan dia tidak boleh puasa dan suaminya tidak boleh menggaulinya, karena kita ikut pendapat bahwa perempuan yang hamil itu haid. Boleh enggak kita ikut pendapat yang mengatakan bahwa darah itu bukan darah haid? Boleh, enggak apa-apa. Karena ini juga pendapatnya sahih, pendapatnya kuat, pendapatnya benar, bukan dhaif. Ya, maka sekiranya memang mudah dihukumkan darahnya itu bukan darah haid, ya sudah, ikuti pendapat yang paling sahih. Pendapat yang kedua, pendapat yang sahih. Kemudian yang berikutnya, walau nudamil haid al-aqwa aswad, summa ahmar wa huwa dha'if bin nisbah lil aswad, summa ashqar wa huwa dha'if bin nisbah lil ahmar, summa asfar wa huwa dha'if bin nisbah lil ashqar, summa akdar wa huwa dha'if bin nisbah lil asfar. Fa hadhil khamsa alwanud damil haid wa sifatul alwan arba'ah. Jadi darah haid itu, ya, ini laki-laki, kalau perempuan mungkin mereka tahu lah. Darah haid itu ada 5 warnanya. Kayak balonku, ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Cuman, ya, ini darah haid. Pertama, darah haid itu bisa yang paling kuat warna hitam. Ya, warnanya hitam. Di bawah hitam itu ada warna ahmar, merah. Jadi yang paling kuat itu warna darah haid itu warna hitam. Dan ini hukumnya haid. Nanti ada perempuan, kalau misalkan keluar darah warna kuning, apakah itu darah haid? Nanti kita sebutkan. Bila termasuk di antara 5 warna ini, itu semua hukumnya haid. Ya. Jadi yang pertama warnanya hitam. Kemudian yang kedua summa ahmar. Kemudian yang kedua warnanya merah. Kemudian yang ketiga summa ashqar. Ashqar ini kita lihat, dia warnanya bercampur, kadang murni. Ashqar ay al-ashqar, merah tapi tidak merah betul, agak kuning-kuningan. Ashqar tuh, jadi ada merahnya, cuman ada agak kuning-kuningnya juga. Kadang merah polos. Kayak apa merah agak kuning-kuningan tuh? Lanjut. Pink. Ya paham lah kita kalau nengok misalkan ada merah, cuman tidak polos merahnya. Ya, agak ada kuning-kuningnya. Itu juga darah haid. Kemudian yang keempat, summa, kemudian asfar, warnanya kuning, tidak ada merahnya. Jadi kalau yang ketiga tadi ada merahnya, cuman bercampur agak-agak kuning. Yang keempat di kuning aja, merah tidak ada. Nah yang terakhir ini hampir nyaris tidak ada warna darah. Apa dia? Al-akdar. Akdar itu cuman keruh aja. Keruh. Apa bahasa kita? Karuh. Ini air, masukkan lumpur, karuh. Nah, keruh. Warnanya keruh. Nah, karuh belenang. Jadi memang tidak ada lagi warna merah. Jadi intinya gini. Perempuan itu dihukumkan suci dari haid bila sudah tidak ada warna apa-apa. Kalau masih berwarna, ya agak kecoklat kah apakah, itu bahasa kita aja. Kalau bahasa di kitab 5 itu tadi. Yang jelas kalau masih belum putih, polos, bersih, mohon maaf, ulama kita ya menyebutkan kalau ingin ngetes, mengetahui ini perempuan yang berhati-hati, ya, yang betul-betul menjaga supaya jangan sampai terlewat sholatnya nanti kalau dia dihukumkan bersih. Lau udkhilatil qutnatu, apabila dia cek dengan qutnah, kapas atau tisu atau kain yang warna putih polos, la kharajat, diambil balik itu tisu, itu kapas, itu kain putih,
safian, bersih, tidak ada sedikit pun flek atau warna apa-apa, maka dia dihukumkan suci. Ya, kalau masih berwarna berarti belum suci. Nah, mohon maaf, ini untuk pengetahuan lelakian. Yang namanya haid itu bukan mesti harus yasilut dalam darah ngalir, enggak. Cuman ada darahnya, bukan ngalir. Mau ngalir mati bini kita baik salat seminggu. Ngalir terus darah, habisan darah bini kita. Ya, jadi yang dimaksud dengan haid itu darahnya ada, cuman tidak mesti harus ngalir. Itu yang disebut dengan haid. Jangan kita berarti keluar darah ngalir, muncul terus macam kayak luka. Oh iya ada. Itu sahabat 2 jam aja model macam itu. Langsung pucat. Ya, bisa donor darah setiap kali datang bulan. Jadi enggak, bukan begitu. Jadi ibu-ibu, warna darah itu ada 5 bola. Ya, 5 warna ini itu semua darah haid. Ya, cuman nanti sifatnya agak beda-beda. Ada yang kental, ada yang encer. Mohon maaf, ada yang model kayak lendir juga disebutkan di sini. Jadi sifat darahnya itu beda-beda. Ya, mohon maaf, ada juga yang berbau busuk. Ya, jadi beda-beda. Makanya sunnah setelah haid itu ada khusus, ya, parfumnya, wangiannya. Udahlah, jangan terlalu jauh ke situ. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, setelah perempuan ini dinyatakan haid. Kapan perempuan itu dinyatakan haid? Kalau dari segi umur minimal 9 tahun. Itu minimal. Kurang dari 9 tahun, jangan lebih, kurangnya itu dari 15 hari. Di usia yang sudah dikatakan bila keluar darah dia haid, dilihat positif tidaknya haidnya. Untuk mengetahui haid tidaknya, kalau sudah darah itu terkumpul keluarnya selama beberapa hari dalam waktu 24 jam atau 15 hari maksimalnya jika dikumpulkan jamnya setiap hari sampai 24 jam minimal, baru dinyatakan 100% haid. Cuman gini, misalkan nih ada perempuan keluar darah hari pertama sampai 5, ya, sampai 5. Dihitung-hitung darahnya belum cukup 24 jam. Karena itu tadi hari pertama misalkan ya dirasa-rasa keluarnya paling 3 jam. Hari kedua juga demikian, ya. 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 kali 5 berarti baru 15. Apakah perempuan ini dihukumkan darah yang keluar 1 sampai 5 itu darah penyakit? Tidak. Belum lagi bisa kita memastikan penyakit atau tidaknya. Karena masa haid itu paling lamanya adalah 15 hari, jadi masih ada sisa 10 hari lagi. Walaupun hari pertama sampai 5 itu kalau dikumpulkan belum 24 jam. Terus kapan perempuan ini meninggalkan sholat? Inya kada sembahyang kapan? Apakah nunggu darah itu sudah sampai 24 jam? Atau pas hari pertama baru keluar darah sudah tidak sholat? Maka jawabannya, ketika bimujarradi ru'yatid dam, dengan sebab dia melihat darah, udah ibu tinggalkan sholat. Ada boleh lagi sembahyang tuh. Kalau memang bulan Ramadan berarti ibu tidak boleh puasa. Hitung dari hari itu nanti qadanya. Mohon maaf kalau punya suami tidak boleh suami menggauli. Di hari pertama mulai keluar darah udah tinggalkan perkara-perkara yang dilarang terhadap atau bagi perempuan yang haid. Walaupun belum dipastikan perempuan yang haid apa enggak. Bisa jadi ini darah penyakit nanti. Tunggu sampai 15 hari. Kalau seandainya memang dari hari pertama sampai 15 hari walaupun darahnya kadang keluar kadang tidak, sehari keluar sehari tidak, 2 hari keluar sehari tidak dan seterusnya, bila sampai finishnya 15 hari dikumpulkan dihitung-hitung dari hari pertama sampai 15 ini tidak cukup dari 24 jam, maka seluruh sholat yang ditinggalkan dari hari pertama sampai 15 wajib diqadha. Kalau puasa dah jelas. Kenapa? Karena berarti dinyatakan dia bukan perempuan yang haid.
Ini kalau dari hari pertama setelah dikumpul-kumpulkan ternyata darahnya kurang dari 24 jam. Kenapa dia di hari pertama sudah dilarang? Tidak dipastikan aja, misalkan nunggu darah itu sampai 24 jam baru dia tidak sholat. Maka hukumnya tidak demikian. Kalau hukum logika akalnya demikian, tapi hukum syariat ulama-ulama kita sudah menyimpulkan tidak mesti harus nunggu sampai darah itu keluar 24 jam baru tidak sholat, baru tidak puasa, baru suaminya tidak boleh menggaulinya, tidak. Pokoknya dari hari pertama keluar darah itu sudah tidak sholat. Kalaupun nanti ternyata sampai 15 hari darahnya kurang dari 24 jam, ya tinggal diqadha. Ya. Nah ini hukum, ya ini hukum. Cuman jarang gitu, ya kecuali kalau memang ada penyakit, ada kelainan dan sebagainya. Kalau kebanyakannya rata-ratanya walaupun darahnya putus, tetap ya sampai 24 jam. Tapi kalau misalkan begini, 1 sampai 5 ya. Ini sudah 24 jam kalau dikumpulkan, 24 jam. Kalau dikumpulkan darah keluar udah 24 jam 1 sampai 5. Berhenti, tidak keluar. 6, 7, 8, 9, 10, nggak ada keluar darah lagi. 11, ini udah pikirannya berarti udah bersih dan nih. Ya. 11, 12 ya. Nggak ada keluar darah. 13, 14. Di hari ke-15 keluar. Berarti berapa hari tidak keluar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari kada keluar. Dia udah pikir positif berarti ya berarti udah bersih dan nih keluar darah. Maka ibu ingat betul nih Bu, kalau masih dalam ruang lingkup 1 sampai 15 ini masih ada kemungkinan haid. Kecuali kalau darah itu keluar di hari hitungannya nih. Kalau dari hari pertama keluarnya udah di hari ke-16. Nah ini ya. Kalau masih di sini berarti ibu masih bisa dinyatakan haid. Tapi kalau sudah lewat dari 15 maka ini adalah istihadah. Lama kan 9 hari tidak keluar, totalnya keluar lagi. Ya, karena masih dalam ruang lingkup 15 maka di hari ke-15 ini masih dihukumkan haid. Bila darahnya berlanjut maka hari yang berikutnya sudah istihadah. Istihadah sudah. Jadi 1 sampai 15 itulah yang kemungkinan haid. Mau dia terputuskah tidakkah? Nah, cuman di sini Bu, ada perbedaan pendapat ulama. Ini kan tadi lama nih tidak keluar. 6 sampai 14, hari ke-6 sampai hari ke-14 tidak keluar. Hukumnya apa? Apakah dihukumkan suci atau dihukumkan masih dihukumkan haid? Karena darahnya balik lagi di hari ke-15 ternyata. Maka hukum antara 6 sampai 14 ini, pendapat yang pertama menyatakan hukumnya sama seperti perempuan yang haid. Berarti di sini tidak boleh sholat. Tidak sholat, tidak puasa, walaupun tidak keluar darah. Kemudian hukum yang kedua, walaupun tidak keluar darah, ya, ketika tidak keluar darah maka udah hukumnya suci. Dia wajib mandi, dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia boleh bergaul dengan suaminya karena bersih. Ketika keluar lagi ya udah yang 15 aja hukumnya haid lagi. Jadi pilih yang mana? Kalau ingin ikut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, artinya mu'tamad itu pendapat yang kuat. Pendapat yang mu'tamad, hari-hari tidak keluar darah itu dihukumkan haid. Itu pendapat yang paling kuat. Ya, jadi walaupun dari 6 sampai 14 itu tidak keluar darah, hukumnya tetap seperti perempuan yang haid. Jadi nya kada sembahyang, nya kada boleh puasa, yang suaminya tidak boleh menggaulinya. Terus apakah kita nunggu? Kan masalahnya gitu, kada mungkin kan nunggu kada sembahyang, dia kada sembahyang.
rasanya hampa betul, nggak apa-apa, ada sembahyang ayam beb. Nunggu banget, mana tahu darah tuh keluar lagi. Nah ini kan jadi juga kita, apa, dilema ke bahasanya, agak bingung juga kita. Nah jadi gini Bu, kalau memang darah itu berhenti di hari kelima, 1-5 tadi kan keluar darah, cuman kita positifkan dulu, 1-5 ini 24 jam. Bila kurang dari 24 jam kita belum dihukumkan haid. Ternyata berhentinya sampai beberapa hari, tadi tidak keluar lagi sampai 15, berarti udah 1-5 itu pun bukan haid. Nah sekarang 1-5 udah dinyatakan positif 24 jam darahnya keluar. Kemudian hari ke-6 sampai ke-14 itu tidak keluar darah. Tidak mungkin kita tidak sholat. Pas di bulan Ramadan tidak mungkin kita tidak puasa. Darah tidak keluar, tidak ada alasan. Maka kita tetap mengerjakan sholat. Tetap kita berpuasa. Seandainya hari ke-15 keluar darah, maka 6 sampai 14 ya. 6 sampai 14 itu ibaratnya puasa kita ada nilainya. Ada nilai, cuman kita kada berdosa. Karena kan kita kada tahu yang akan datang tuh apakah keluar lagi apa enggak. Untuk jaga-jaga aja. Jadi kayak apa? 6 sampai 14 wajib kita qada. Itu kalau ikut pendapat yang pertama. Boleh enggak ikut pendapat kedua? Boleh. Kalau ikut pendapat yang kedua, ya sudah, puasa kita sah sudah. Aman, kata perlu lagi dibayar karena kita udah puasa. Jadi setelah hari kelima ketika darah berhenti, kita langsung mandi wajib. Kita ibu-ibu mandi, ya seperti mana mandi suci sudah. Husnuzon aja, kayaknya kada keluar lagi. Kayaknya kada keluar, ya udah mandi, sholat. Kalau memang bulan Ramadan puasa aja. Kalau memang ternyata nanti keluar di hari ke-15, nah pilih ikut pendapat yang paling kuat, berarti wajib qada dari 6 sampai 14. Kalau ikut pendapat yang kedua, maka tidak wajib qada lagi. Maka sebagian ulama menyatakan, kalau guru kami dulu bilang, kalau untuk bulan Ramadan ikut pendapat yang kedua. Sebab ibu udah puasa dan dari 6 sampai 14. Kan sayangnya capek-capek puasa ternyata wajib qada juga. Karena di hari ke-15 keluar darah lagi. Jadi ikut pendapat kedua, puasanya sah. Kada perlu diqada. Yang diqada yang mana? Yang diqada hanya ke hari ke-1 sampai 5 sama 15. Ya, berarti 6 hari jadwal. Nah, ini ulama kada ada juga cara ngitungnya macam apa. Karena di keterangan di dalam kitab-kitab fikih, ketika darah itu keluar, terasa baik. Jadi kita kada ingkat ngitung. Mun laki ngitung kan kayak apa? Ya, jamnya normal, jam sesuai urutan jam 24 jam dalam sehari semalam. Cuman kita kada tahu nih. Itu urusan bini yang tahu. Maksudnya gini, bapak ini mungkin menanyakan hitungannya tuh kayak apa bale? Sejam 2 jam itu dari mana ke mana? Jamnya normal, waktu berjalan seperti normal biasanya bang. 1 hari 1 malam 24 jam. Ya tapi untuk yang tahu persisnya itu perempuan. Ya maksudnya perempuan ya bisa aja merasakan. Ya diperkirakan kada mesti juga harus 100% ya, atau hendak lebih teliti lagi dicek dan sebagainya ya, bil fahas. Imam Asy-Syafi'i aja Bu, dulu bayangkan Imam Asy-Syafi'i itu memutuskan nih masa haid perempuan paling sedikit 24 jam, kebiasaannya 6 sampai 7 hari, paling banyak 15 hari. Itu bukan gampang Bu. Beliau tanya perempuan-perempuan Arab di masanya, walaupun tidak seluruh perempuan, artinya kebanyakan lah perempuan itu ditanya sama beliau. Nih engkau wahai fulana, nah, untuk masalah hukum, bukan aib, bukan mohon maaf, bukan masalah pornografi dan sebagainya, ini masalah hukum. Beliau bisa menentukan masa-masa haid seperti itu berapa harinya karena kebanyakan perempuan di masa beliau ketika ditanya berapa lama haidnya? 6, 7, kisaran 6 sampai 7. Tapi ada di antara mereka yang sampai 15, ada yang sampai lebih dari 15. Maka setelah itu ditetapkanlah hukum paling sedikit masa haid itu 1 hari 1 malam, biasanya 6 sampai 7 hari, paling lama 15 hari 15 malam. Disebut
ucapan Imam Asy-Syafi'i, ketentuan ini menentukan masa haid yang sudah ditentukan harinya bil istiqra. Artinya istiqra itu dengan penelitian Imam Syafi'i. Jadi jangan cari nasnya di dalam Al-Quran. Ada jumpa Pak, masa haid 1 hari 1 malam paling sedikit, biasanya 6 sampai 7 hari, paling lamanya 15 hari, itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini ya hasil dari penelitian Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris radhiyallahu taala anhuma. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kajian berikutnya. Ini ada di antara jemaah kita yang punya hajat. Kita sebelum tutup kajian kita baca tahlil berikut dengan doa arwah yang kita sampaikan kepada almarhumah daripada keluarga kita, bil khusus kepada almarhum Abdul Hamid bin Murad, Nur Hayati binti Rusli, Amris bin Rusli, Nafiyah binti Abdullah, dan juga untuk keluarga kita almarhumah yang telah mendahului kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya, Allah terima segala amalnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah hapus segala dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين استغفر الله العظيم لك الحمد يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما حمدناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته والصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى خصوصا سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهما وفروعهما ثم إلى خصوصا من كان التهليل بسببهم وتلون القرآن لك من أجلهم عبدك الفقير إلى رحمة ربهم المرحوم عبد الحميد بن مراد نور حياتي بنت رسلي أمرس بن رسلي نافية بنت عبد الله وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مشايخنا مشايخكم لمن أوصلهم بالخير وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وصولنا وفروعنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة اللهم اجعله نورا يسعى بين أيديهم ويتلألأ ما بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار ونجاة من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار ومثل ذلك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أدخل اللهم على جميع قبورهم الروح والريحة والفسحة والرضوان والجوار والأمان بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عمل لا يرفع من دعوة لا يستجب اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.